Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Peluncuran cahaya suci mendorong Li Qiye ke dalam silsilah abadi dan menghempaskannya ke tanah. Puing-puing dan darah berceceran di mana-mana. Orang tua, mengapa takdir mempertemukan kita lagi? Li Qiye tersenyum kecut, sepertinya tidak sadarkan diri. Namun, dia hanya memisahkan niat ilahi dari tubuhnya dan memindahkannya ke dalam hati daunnya, benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Cahaya suci tetap ada di hati daunnya dan mencapai dunia suci. Gunung, sungai, dan setiap jengkal tanah di sini terbuat dari cahaya. Kegelapan seharusnya tidak ada di dunia ini. Gemuruh. Anehnya, gelombang api jahat melanda daratan, ingin menghancurkannya sepenuhnya agar bisa keluar. Mereka menabrak langit berkali-kali namun disambut dengan intensitas kekudusan yang semakin meningkat. Cahaya suci mengalami tsunami-nya sendiri dan terus diperkuat oleh daratan itu sendiri. Partikel tebal dari afinitas suci dimuntahkan seperti mata air. Banyak tanda suci juga melayang di udara untuk menerangi kegelapan yang sangat deras. Tentu saja, pihak lain tidak mengalah. Dia adalah penguasa kegelapan sejati dan terus melawan cahaya suci dengan momentum yang sama. Afinitas gelapnya setebal tinta cumi-cumi dan semakin padat semakin dalam. Cahaya, setelah ditangkap, tidak akan bisa lepas. Di dunia suci ini, cahaya tidak bisa mencapai inti kegelapan. Itu perlu dilakukan satu langkah dan satu waktu dan membersihkan perimeter terlebih dahulu. Jika seseorang bisa membuka sucinya, samar-samar mereka akan bisa melihat makhluk mengerikan yang menjulang di inti kegelapan. Ini adalah karakter tertinggi yang terjebak oleh 12 hukum dan 3 pusaran saat ini. Meskipun demikian, keberadaan ini masih menyerang dunia suci, ingin menghancurkannya bersama dengan hati Dao Li Qiye. Suara koror yang mendengung terdengar karena kegelapan juga telah berubah menjadi kutukan kejam yang bertujuan untuk memperkuat hati Dao Li Qiye. Namun, cahaya itu melindunginya dengan terangnya. Gemuruh, upaya serangan dari berbagai bidang gagal mempengaruhi hati Dao Li Qiye. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih keras daripada hati daunnya, jadi dia memimpin makhluk mengerikan ini ke sini. Dia ingin mengambil hukum gelap seseorang dan mengubahnya menjadi benih. Di sisi lain, makhluk kegelapan ingin mengambil alih tubuh Li Qiye dan jatuh ke dalam perangkap ini, mungkin secara tidak sadar. Makhluk ini terlalu kuat dan bisa menjatuhkan nenek moyang manapun. Orang yang dianggap tak terpecahkan oleh orang lain hanyalah semut jika dibandingkan. Kekuasaan menyebabkan terlalu percaya diri dan arogansi. Ditambah lagi, makhluk kegelapan benar-benar menginginkan tubuh Li Qiye dan juga perlu menjatuhkan hati daunnya. Sayangnya, hal ini mengakibatkan situasi yang tidak menguntungkan. Mengenai Li Qiye, dia perlu melakukan langkah berisiko ini juga karena jantung daunnya adalah senjata terbaiknya, satu-satunya senjata yang bisa dia gunakan untuk memenjarakan karakter tertinggi di level ini. Aku akan menghancurkan hati daunmu dan mengambil tubuhmu. Raungan datang dari kegelapan. Wajah makhluk gelap itu tetap tersembunyi, hanya terlihat tanduk besar. Saya khawatir Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan. Niat ilahi Li Qiye terwujud menjadi sosok yang menyerupai dirinya aslinya. Makhluk ini melampaui semua musuh sebelumnya sehingga dia harus berusaha membujuk tenaga dengan mengirimkan fokus penuhnya ke dunia ini di dalam hati daunnya. Kamu bukan orang suci, cahayamu tidak akan bertahan selamanya. Makhluk kegelapan menggunakan bahasa yang terlalu kuno untuk ditelusuri, lebih tua dari dunia manapun yang ada. Namun, orang-orang di tingkat mereka tidak memiliki masalah dalam berkomunikasi. Niat ilahi mereka dapat memahami semuanya. Kamu pasti tahu bahwa kegelapan dan terang hanyalah bentuk kekuatan yang berbeda, hanya hati Dao yang tak tergoyahkan yang abadi. Li Qiye berkata, saya bisa menjadi orang suci dengan satu pikiran dan membawa terang ke dunia, atau menjadi iblis, pertanda kegelapan, jika saya mau. Keberadaan gelap tidak bereaksi, menyadari kebenaran ini. Jika aku berada dalam kondisi puncak, aku akan menjatuhkanmu begitu cepat dan melahap dunia ini. Makhluk itu diancam dengan dingin. Ini juga bukan keberanian kosong. Komentarnya ini cukup berbobot untuk mengintimidasi kaisar manapun, bahkan nenek-nenek moyangnya. Saya tidak akan menyangkal kekuatan Anda yang tak tertandingi.
Nenek moyang dan kegelapan tidak bisa dibandingkan dengan kelompokmu, tapi kamu harus bisa menyadari bahwa benda yang memanggilmu adalah kehendak primordial. Li Qiye mendengus. Saya akan menerima kekalahan jika Anda bisa keluar dari situ. Tapi sejujurnya, jika kamu mampu melakukan ini, kamu tidak perlu menghindari pengawasan surga sekarang dan menegaskan ke tempat ini. Sialan surga yang jahat itu. Keberadaan dalam kegelapan terkutuk. Langit memang tertidur dan aku ingin menyentuh wajahnya sesekali, tapi sehubungan dengan masalah yang menimpanya sepertimu, aku sebenarnya memuji keputusannya. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Keberadaannya direspon dengan melepaskan lebih banyak energi. Dunia cukup bergetar tapi ini masih belum cukup. Kehendak primordial membuat pelayaran menjadi mustahil, belum lagi kekuatan cahaya yang menghilangkan kegelapan. Apakah kamu tidak ingin bicara? Bekerja samalah dan dunia bahkan mungkin akan membangun tablet berjasa untuk menghormati Anda di masa depan, kata Li Qiye. Haha, khawatirkan dirimu dulu, kamu akan mati mengenaskan pada waktunya. Jika kamu berpikir kamu tidak terpecahkan hanya karena kamu bisa menyegelku, maka kamu salah besar. Ada orang-orang di atas sana yang lebih kuat dariku. Keberadaannya tertawa. Saya menyadarinya. Saya sudah sepakat dengan mata itu di Moniai Vault, jadi saya tahu sedikit tentang situasi grup Anda. Li Qiye tidak khawatir. Mereka menjalani kehidupan pinjaman jadi mereka hanya menginginkan hati Dao yang pantang menyerah seperti milikmu. Kamu akan menjadi makanan lezat terbaik. Kata keberadaan itu hanya jika mereka benar-benar bisa menangani saya. Tapi lupakan itu, ayo fokus dulu. Saya tidak meminta banyak, langsung saja bicara. Saya seorang pendengar yang baik, kata Li Qiye. Menyerahlah pada ide bodoh ini. Saya telah hidup lebih lama dan mengalami lebih banyak hal daripada Anda. Keberadaannya menjawab, seperti yang diharapkan, Anda benar-benar tidak akan menyerah, tapi tidak apa-apa. Aku akan menunjukmu secara perlahan sampai hanya satu niat ilahi yang tersisa. Saat itulah aku akan membongkar semuanya darimu. Keberadaan gelap hanya menjawab dengan penyelesaian. Kegelapan menjadi ganas dan ingin menjanjikan dunia suci dengan tsunami yang lebih dahsyat. Gelombang serangan yang gencar mengakibatkan mengecewakan dan gagal, tidak mampu menggerogoti hati Dao Li Qiye. Selama hati Dao-nya tetap kuat, keberadaan gelap ini tidak akan pernah bisa melarikan diri keluar, selamanya akan hilang. Proses yang tampaknya cepat ini ternyata sangat berbahaya. Keberadaannya berada pada tingkat yang jauh melampaui nenek moyang, berdiri di puncak sejarah. Faktanya, ia sendiri dapat melawan banyak nenek moyang pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahwa kaisar dan orang-orang abadi tidak lebih dari semut di matanya. Jika ia menyerang hati Dao nenek moyang, bahkan yang paling berbakat sekalipun, nenek moyang ini tidak akan mampu menangani korosi gelap. Hati Dao nenek moyang akan jatuh dan tubuhnya akan dicuri. Sayangnya, hati Dao Li Qiye juga istimewa. Terlebih lagi, ia terjebak oleh kehendak primordial dan tidak bisa keluar. Rupanya nasibnya telah ditentukan. Apa yang ingin kamu capai? Intinya ditanya. Bagaimana dengan kalian semua? Li Qiye terkekeh. Tunggu, biar ku tebak, aku sudah melihat tindakanmu sebelumnya dari mata. Pengejaranmu sangat sederhana, hanya keabadian, dan kamu akan melakukan apapun untuk tujuan ini tanpa mempedulikan sisa. Haha, kamu juga sama. Keberadaannya menghilang, bukankah itu juga di sekitarmu? Anda telah memerintah dunia selama berabad-abad yang lalu dengan otoritas penuh, namun hal itu hanya bersifat sementara di mata Anda. Anda menginginkan keabadian sama seperti kami. Kamu salah di sana. Tujuanku bukan untuk menjadi abadi dengan kehidupan abadi. Aku hanya ingin sebuah jawaban. Li Qiye tersenyum. Sebuah jawaban. Itu tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda seperti tidak ada yang memberikannya kepada kami. Namun, jawaban sebenarnya ada di hatimu, keabadian. Seorang abadi menyentuh kepalaku dan mengikat rambutku, memberiku kehidupan abadi. Katakan padaku apa itu keabadian. Li Qiye mendengus. Kami abadi, dan kamu juga akan menjadi abadi. Kata keberadaan itu, kalian semua adalah makhluk abadi semu. Li Qiye berkata datar. Lalu siapakah yang abadi di matamu? Keberadaannya tidak membuat marah dan berbicara seolah-olah ini hanya diskusi Dao. Li Qiye tidak menanggapi. Jika definisi Anda adalah kehidupan abadi, maka kita adalah makhluk abadi,
makhluk abadi sejati karena kita tidak dapat dihancurkan. Kata keberadaan itu, benar-benar sekarang, Anda pikir Anda tidak bisa dihancurkan. Li Qiye terkekeh. Cobalah jika Anda skeptis. Bahkan jika kamu menghancurkanku, aku akan tetap abadi selama aku memiliki satu helai esensi yang tersisa. Keberadaannya berbicara dengan acuh tak acuh dan percaya diri setelah menenangkan diri. Aku akan melakukannya karena aku punya banyak kesabaran. Li Qiye tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dariku? Anda akan menjadi salah satu dari kami, hidup untuk keabadian. Seperti yang telah Anda katakan sebelumnya, makhluk abadi menyentuh kepala saya dan mengikat rambut saya, memberi saya kehidupan abadi. Akulah yang mengajarimu cara menjadi abadi. Keberadaannya ditegaskan. Kamu terdengar cukup percaya diri, kata Li Qiye. Meskipun kami berada di luar, kami juga berada di langit dan bumi untuk selama-lamanya. Kami telah melihat dan mengalami lebih banyak hal daripada Anda. Saya telah menyaksikan mereka yang lebih berbakat dengan tekad lebih besar dari Anda. Mereka semua tetap bergabung dengan kami pada akhirnya. Kegelapan dan terang hanyalah konsep belaka, perhatikan. Keberadaannya dengan tenang berbicara, berdengung. Semua kegelapan seperti tinta tiba-tiba berubah menjadi cahaya suci. Di dalam gelombang cahaya yang agung berdiri keberadaan ini, masih diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Ia tidak lagi memilih untuk menyerang cahaya Li Qiye tetapi mencoba untuk menyatu dengannya. Cahaya suci Li Qiye tidak menahan diri dan masih menekan saudara-saudaranya, tidak membiarkan terjadinya perpaduan. Ia masih menganggap hal suci dari keberadaan gelap ini sebagai kegelapan. Kamu benar, terang dan gelap bisa berubah hanya dengan satu pikiran. Itu hanyalah bentuk, hanyalah jenis metode lain. Itu sebabnya meskipun kamu berubah menjadi orang suci sejati, aku akan tetap menekan dan menghancurkanmu, kata Li Qiye. Aku tahu, tapi ini jawabanku padamu. Kami sama dan Anda akan bergabung dengan kami setelah menjadi abadi sejati. Banyak sekali zaman yang bersifat sementara, siklus perwujudan hanyalah bagian dari suatu tatanan. Kata keberadaan itu, berhentilah membual, jika kamu benar-benar abadi, maka tidak ada yang abadi di dunia ini. Li Qiye tersenyum. Kalimat ini memiliki beberapa lapisan makna, tidak sejelas kelihatannya. Ragukan semua yang kamu inginkan. Anda tidak akan bisa lepas dari nasib Anda di masa depan. Anda sudah mendapatkan penjelasannya. Keberadaannya tertawa. Kami akan membicarakan hal itu, tapi ada satu hal yang aku yakini saat ini, kematianmu. Li Qiye mengancam. Kamu beruntung. Siapa yang sebenarnya bisa menghentikanku menyalakan duniamu selama masa jayaku? Aku menjadi seperti ini karena terjebak di celah atau hati Daomu tidak akan mampu memanggilku. Eksistensi berkata dengan arogansi dan kebanggaan, sepenuhnya pantas untuk itu. Kalau begitu, salahkan keberuntunganmu. Li Qiye membalas. Ledakan. Keberadaannya mengubah cahaya sucinya kembali menjadi kegelapan untuk melakukan serangan yang lebih eksplosif terhadap dunia suci dan hati Dao Li Qiye. Makhluk ini bisa menggunakan terang dan gelap dengan satu pikiran. Ia bisa berubah menjadi orang suci jika ia mau. Namun, ia memilih kegelapan karena itulah aspek paling halusnya. Pada level mereka, iblis atau Sein tidak terlalu penting. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri dengan kepribadian dan sifat intrinsik yang sama. Sifat sebenarnya dari kelompok makhluk menakutkan ini adalah abadi. Dalam hal ini, mereka dapat dianggap abadi. Sementara itu, Li Qiye yang sebenarnya jatuh ke dalam gunung yang dalam dan meninggalkan sebuah lubang. Setelah satu malam, tanaman merambat dan pepohonan mulai tumbuh di sekitarnya, yang berpuncak di hutan. Dia mendarat di sistem bernama Iblis Abadi dengan asal-usul yang cukup tinggi. Nenek moyangnya bergelar leluhur abadi. Pria itu sangat ajaib dan pasti bisa mendukung pilihan judul yang berani ini. Rumor mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang memiliki pemahaman ahli tentang samsara dan satu-satunya yang akan mengalaminya. Itu sebabnya dia akan kembali setelah setiap era dengan identitas yang berbeda. Banyak kaisar dan nenek moyang yang tertarik padanya, juga ingin mempelajari misteri samsara. Namun, orang ini menyerupai naga yang tidak bisa dijangkau. Meskipun orang-orang tahu bahwa dia telah direinkarnasi, hanya sedikit yang benar-benar dapat dipasang. Dia terus memasukkan dirinya ke dalam kabut, tidak membiarkan orang lain mengetahui identitas dan latar belakangnya.
Siapa yang tahu seberapa kuat nenek moyang ini? Itu sebabnya dia dianggap sebagai nenek moyang paling misterius. Dia akhirnya berhenti muncul beberapa waktu kemudian. Beberapa orang curiga bahwa dia akhirnya gagal dalam siklus tersebut dan menjadi abu. Generasi mendatang perlahan-lahan melupakan nenek moyang ajaib ini. Namun, sistem yang ia ciptakan tetap eksis meskipun mengalami banyak pasang surut setelah beberapa generasi. Namun, dunia tidak mengetahui bahwa leluhur abadi juga memiliki identitas lain, Xiao abadi dari Gua Iblis Abadi di 9 dunia. Patua, mengapa takdir mempertemukan kita kembali? Itu sebabnya Li Qiye mengatakan ini setelah mendarat. Setelah terlempar karena ledakan cahaya sucinya sendiri, kekuatan dahsyat dari sistem ini menariknya ke sini. Hubungan antara dia dan Xiao abadi terlalu dalam, mencakup banyak waktu. Faktanya, bisa dikatakan bahwa Li Qiye berasal dari Immortal Demon Grotto. Oleh karena itu, teknik dan sumber daya yang disukai oleh Xiao abadi dalam sistem ini menarik Li Qiye ke sini saat dia terjun bebas. Li Qiye sebenarnya akan pulang, dalam arti tertentu. Niat ilahinya ada di dalam hati daunnya, sepenuhnya terfokus untuk menghilangkan keberadaan yang menakutkan. Oleh karena itu, dia terlihat tidak sadarkan diri, hampir seperti berada dalam kondisi vegetatif. Tentu saja, mudah baginya untuk bangun. Dia hanya perlu menghilangkan satu untaian niat dari hati daunnya maka dia akan kembali dan tidak jauh berbeda dari sekarang. Sayangnya, tujuan terbesarnya adalah menyempurnakan keberadaan gelap saat ini sehingga dia tidak peduli dengan tubuh aslinya. Cuaca dan serangga sama sekali tidak mengganggunya. Konstitusinya telah mencapai tingkat yang gila. Seekor semut tidak bisa menancapkan giginya di kulitnya. Setelah beberapa hari, hutan di sekitarnya terus meluas. Area yang tepat di bawahnya bernasib lebih baik. Beberapa rumput roh dan material yang dicirikan tumbuh subur di sekitarnya. Ini sudah diperkirakan. Darahnya menodai area luka sebelumnya. Sekalipun itu bukan darah aslinya atau darah kehancuran, hanya darah biasa saja yang sangat berharga, mampu menjadikan tanah menjadi subur. Hari-hari berlalu, tahun-tahun di hutan belantara ini jarang dikunjungi orang lain sehingga tidak ada yang beredar. Akhirnya, sekelompok murid muda dari sekolah Mount Sword datang ke sini untuk memetik tanaman obat. Hei, ada sekelompok materi roh di sini. Mereka menghabiskan setengah hari untuk mendapatkan sedikit keuntungan sampai mereka menemukan lokasinya dan melihat banyak tumbuhan dan rumputan. Berbagai jenisnya sangat berharga selain tumbuh dengan sangat baik, semacam menghasilkan taman yang berkarakter. Para pemuda menjadi bersemangat dan buru-buru mengumpulkan barang-barang tersebut. Kami akhirnya menemukan area yang bagus. Mereka dengan senang hati mengisi keranjang mereka. Syukurlah, kakak pertama memperhatikan hal ini atau sebagian besar dari kita akan kembali dengan tangan kosong. Kami kaya sekarang, yah. Saya kira ini akan dianggap sebagai kontribusi yang berjasa bagi sekte ini. Para tetua akan sangat senang. Beberapa dari mereka mulai merayakan dan melanjutkan panen. Kakak pertama, ada mayat di sini. Salah satu dari mereka akhirnya melihat Li Qiye. Sebuah mayat. Beberapa kejutan dan kejadian di belakang. Mereka bertukar pandangan keheranan. Anggota yang lebih pemalu menjadi ketakutan. Gali agar kita bisa melihat lebih baik. Kakak pertama mereka yang bernama Li Jiankun tetap tenang dan tertib. Kelompok tersebut bekerja sama untuk membersihkan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya mengungkap mayat tersebut. Itu belum membusuk. Kakak pertama mereka menarik mayat berlumpur itu dan melihatnya. Bukan seseorang dari sekolah kita. Mereka menghela nafas lega setelah melihat wajah mayat tersebut. Yah, orang ini secara teknis seharusnya tidak mati sejak lama kalau dilihat dari keadaan jenazahnya. Tapi kenapa pemakaman begitu dalam? Pembunuhan, mungkin. Spekulasi pun bermunculan. Hal ini tentu saja membuat takut beberapa anggota. Apakah ada yang membunuh lalu menguburkannya di wilayah terpencil ini? Mungkin mencakupan yang meningkat menjadi pembunuhan, atau sekadar hal lain. Apakah ada yang mengenalinya? Kakak pertama mereka bertanya. Ini adalah wilayah sekolah mereka jadi mungkin saja ada seseorang dari sana. Kelompok itu melihat sebelum keputusan kepala. Saya pikir dia adalah manusia biasa, bukan seorang amatir, dan jelas bukan seorang ahli. Seseorang berkata dengan pelan. Kebanyakan orang setuju dan mengangguk, berpikir bahwa orang ini terlihat terlalu biasa untuk menjadi seorang ahli atau seorang yang kompeten. Tidak ada luka di tubuhnya,
mungkin dia sakit saat memetik ramuan dan meninggal. Kata murid lainnya, tunggu, dia masih hidup. Seorang murid menjadi telapak tangan dan berteriak. Li Qiye membuka matanya selama sepersekian detik sebelum menutupnya lagi, mengembalikan niatnya kembali ke hati. Daunnya, penyempurnaan masih terjadi di hati daunnya tetapi kelompok ini mengganggunya sehingga dia melihat sekilas. Dia kehilangan minat setelah melihat mereka. Sebuah mayat yang tiba-tiba membuka matanya secara alami membuat takut para pemuda. Banyak yang baru bergabung dengan sekte ini dan belum melihat dunia. Dia hidup. Mereka dengan hati-hati mengamatinya lagi setelah momen nyaman dan menjadi tenang. Ini bukanlah mayat yang dihidupkan kembali. Ya, menurutku dia terjatuh dengan keras dan menjadi lumpuh dari atas ke bawah. Sungguh ajaib dia masih hidup. Kakak pertama mereka mengambil dan memastikan. Pria malang. Salah satu anggota berkemah setelah mendengar penilaian kakak pertama. Benar, dia mungkin sudah lama berada di sini sendirian, mungkin dia tidak punya keluarga jadi tidak ada yang mencarinya. Yang lain menggelengkan kepalanya. Ini sudah merupakan keajaiban. Saya pikir dia dalam kondisi vegetatif berkat obat-obatan roh di sekitarnya. Energi embun dan pil membuatnya tetap hidup. Satu lagi ditambahkan, mayoritas setuju dengan pernyataan ini. Lagi pula, manusia fana tidak seharusnya hidup selama ini dalam kondisi seperti ini. Itu karena banyaknya obat-obatan berharga dan energi roh yang membuatnya tetap hidup. Kalau tidak, makhluk fana ini akan bertahan di sini selama ini. Bahkan jika binatang buas itu menyelamatkannya, dia akan tetap mati kelaparan. Apa yang harus kita lakukan di sana? Seorang murid bertanya. Para pemuda tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak berpengalaman. Bagaimana kalau kita membawa kembali ke sekte dan membiarkan penghentian memutuskan? Temannya menyarankan, siapa yang membawa kembali? Lalu bagaimana jika setelahnya tidak ada resolusi, siapa yang bertanggung jawab merawatnya? Seorang murid yang berbeda segera merespons. Kelompok itu menjadi sunyi. Meskipun sekte mereka tidak besar atau apapun, mereka tetaplah kuat. Baik kuat atau lemah, mereka tetap menganggap diri mereka lebih unggul dibandingkan manusia biasa. Siapa yang bersedia mengambil tugas ini? Setelah membawanya kembali dan dia masih memiliki beberapa anggota keluarga di perpisahan, maka itu akan menjadi mudah. Namun sebaliknya, tuan mereka mungkin akan membuat orang yang membawa kembali bertanggung jawab untuk merawatnya. Itu akan sangat merepotkan karena bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Kenapa tidak meninggalkan saja dia di sini dan abaikan dia? Dia bukan murid dari sekolah kami, orang asing. Dialah yang terjatuh, bukan berarti kita melakukan ini padanya. Salah satu anggota berkata, baris terakhir dimaksudkan untuk membuat mereka merasa lebih baik dalam melakukannya. Kelompok itu mulai berpikir, sebenarnya ini bukanlah ide yang buruk. Bagaimanapun, makhluk fana ini tidak memiliki hubungan dengan mereka. Saya tidak setuju, dia akan langsung dimakan binatang buas jika kita meninggalkannya di sini. Salah satu dari mereka menatap Li Qiye dan tidak bisa melakukannya. Siapa yang bertanggung jawab setelah kita membawa kembali? Seorang murid yang sedikit lebih tua memperdalam nada suaranya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bersedia melakukan tugas itu. Mereka perlu fokus pada budidaya dan menemukan Dao. Bagaimana mereka bisa menyia-nyiakan waktu berharga mereka untuk orang asing? Bunuh dia. Akhirnya, kakak pertama mereka memberikan saran. Membunuh dia. Seharusnya kita tidak. Seseorang di antara kerumunan yang ketakutan itu tidak setuju. Mereka telah membunuh sebelumnya tetapi hanya musuh. Tampaknya tidak cocok bagi mereka untuk membunuh seseorang dalam kondisi vegetatif. Jika kita tidak membunuh dan meninggalkannya di sini, dia hanya akan semakin menderita. Ini hanya masalah waktu saja, jadi pedang adalah hasil yang lebih baik daripada gigitan serangga dan dimakan binatang buas. Permudah dia, Li Jiankun telah melewati lebih banyak badai daripada yang lain sehingga dia mengungkapkan sudut pandangnya yang keras. Meskipun para murid tidak setuju secara vokal, mereka menemukan logika dalam sarannya. Mungkin membunuh seseorang dalam keadaan seperti ini sebenarnya membantu, membebaskannya dari nasib buruk ini. Jika tidak ada yang keberatan, ayo kita lakukan. Jiankun melihat sekeliling dan menyatakan. Kelompok itu menjawab dengan diam karena tidak ada yang menginginkan masalah ini. Jiankun perlahan menghunus pedangnya, menampilkan kilatan terang.
Kakak senior, aku akan melakukannya. Aku akan membawa kembali ke sekte dan melihat apakah dia bisa diselamatkan. Suara lemah dan tidak pasti menghentikan Jian Kun melakukan pelayaran. Semua mata tertuju ke tempatnya. Ini adalah gadis yang lembut dan cantik. Ekspresinya tampak gugup di luar kilatan pantang menyerah di matanya yang murni dan bersemangat. Adik junior, seorang murid perempuan yang lebih tua menarik lengan bajunya setelah mendengar ini. Dia tidak tahan dengan sorotan lampu dan buru-buru menundukkan kepalanya. Saudari junior Guo, kamu tidak seharusnya melakukannya. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Kakak senior lainnya tidak setuju. Nama gadis itu adalah Guo Jiahui yang baru bergabung dengan Mount Sword selama sekitar 1 tahun. Bakatnya rata-rata, dia tidak terlalu menonjol dibandingkan yang lain dan kurang berprestasi. Secara keseluruhan, seorang murid sangat dilupakan. Apa kamu yakin? Jika Anda membawanya kembali, Anda akan menjaganya karena jika Anda mengusirnya nanti, itu akan berdampak buruk bagi Anda dan reputasi sekte kami. Jangan lakukan ini jika Anda tidak memiliki tekad. Jian Kun berbalik ke arahnya dan memberi nasihat. Semua senior memandang, mengira dia membuat pilihan yang buruk. Adik perempuan, jangan lakukan itu. Orang lain mungkin akan bergosip jika Anda membawanya kembali dan itu hanya akan membuang-buang waktu Anda juga. Habiskan untuk menjaga, bukan untuk manusia. Seorang tetangga di sebelahnya berkata, dia benar, kenapa menambah masalah yang tidak perlu? Jika Anda tidak tahan untuk menonton, pergilah dulu. Kakak senior akan melakukannya nanti. Saudara laki-laki lainnya menambahkan, adik junior, pikirkan kembali hal ini karena ini mungkin akan menyia-nyiakan beberapa dekade hidupmu jika dia benar-benar tetap hidup selama itu. Kelompok itu mulai ikut campur. Jiahui ragu-ragu setelah dibombardir. Dia tahu mereka juga benar dan ditambah lagi, pria ini adalah orang asing. Dia melihat ke arahnya. Wajahnya masih kotor dan berlumuran lumpur. Sayangnya, ciri-cirinya justru membuatnya teringat pada seseorang dan merasakan keakraban. Aku sudah mengambil keputusan, aku akan bertanggung jawab padanya. Dia menghabiskan gigi dan berkata sebelum menghela nafas lega setelah membuat keputusan besar. Kamu terlalu baik, kakak muda. Seniornya kebijakan kepala dan penghentian. Mereka sudah mengatakan cukup banyak. Semua orang tahu bahwa membawa orang ini kembali hanya akan memperlambatnya, menghambat masa sebelumnya. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi jika Anda ingin melakukan perbuatan baik ini. Namun, mulai sekarang, dia adalah tanggung jawabmu. Jian Kun menyarankan kaktus dan mengangguk. Ya, Jiahui tidak menyesali keputusannya dan datang untuk menyelamatkan Li Qiye. Teman menawarkan bantuan mereka. Misi kita selesai, saatnya kembali. Jian Kun melihat ke arah kelompok itu dan memesan. Sisanya mengikuti di belakangnya dengan Jiahui membawa Li Qiye di belakang. Sesama anggota sekte sesekali membantu. Meskipun banyak yang tidak setuju dan menganggap keputusannya aneh, dia tidak mengucapkan kata pun dan diam-diam membawa Li Qiye kembali ke sekte. Rombongan tersebut akhirnya berhasil kembali ke sekolah Mount Sword dan langsung melapor kepada seniornya. Sekte yang dulunya terkenal telah jatuh ke dalam sekte kelas 3, jauh lebih rendah dibandingkan sekte sejenisnya. Dulunya adalah figur otoritas di semua 3 dewa, tidak hanya di sistem iblis abadi. Ia juga menguasai sistem ini untuk jangka waktu yang lama. Namanya memiliki sejarah yang mengesankan. Selama seseorang berada di wilayah sekte tersebut, mereka selalu bisa melihat gunung yang menjulang tinggi mencapai langit. Rupanya menjadi pusat dunia. Itu bukan yang tertinggi dalam sistem tetapi tampak seperti raja yang angkuh dari seluruh gunung. Gunung tersebut tidak memiliki nama tetapi menurut legenda, terdapat sebuah gua di puncaknya dengan nama Iblis Abadi. Semua orang tahu tentang gua khusus ini karena gua itu melambangkan nenek moyang abadi. Sekte ini mendapatkan namanya dari perlindungan gunung ini. Nenek moyangnya adalah murid dari leluhur abadi. Nenek moyang biasanya cocok ditanam di sini pada zamannya. Oleh karena itu, murid ini memutuskan untuk membuat sekte sendiri di sini untuk melindungi gurunya. Tapi mengapa nenek moyang yang luar biasa membutuhkan perlindungan dari muridnya? Menurut rumor yang beredar, leluhur abadi akan kembali lagi ke gua ini setelah setiap siklus. Oleh karena itu, tanggung jawab terbesar Mount Sword berada di sana pada saat itu. Ketika nenek moyang mengalami berbagai siklus, Mount Sword juga berdiri di puncak kekuasaannya,
menghasilkan banyak kaisar dan kaisar yang abadi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya pada saat itu. Mereka berperan sebagai penjaga nenek moyang mereka dan juga membela sistem. Sayangnya, sang nenek-nenek moyang akhirnya menghilang dan siklus samsaranya terhenti. Sekte tersebut secara bertahap melemah setelahnya sebelum jatuh sepenuhnya dari tebing. Sekte terkuat di Immortal Demon menjadi sekte kelas 3. Meski demikian, generasi berikutnya tetap melindungi tempat ini. Mereka akan mengadakan upacara resmi tahunan untuk meja gunung dan nenek moyang mereka. Meskipun jauh dari masa keemasan mereka, sekte ini masih memiliki beberapa ribu murid, tidak terlalu buruk dibandingkan rekan-rekan mereka. Kelompok tersebut menyerahkan ramuan tersebut kepada sekte tersebut dengan ketidakseimbangan poin kontribusi yang cukup besar. Para senior memperhatikan hasil panen mereka yang berlimpah dan mengangguk setuju. Perjalanan ini luar biasa bagi mereka sehingga setiap murid menjadi sangat bersemangat. Akhirnya, Li Jiankun memberi tahu para senior tentang keputusan Guo Jiahui untuk menyelamatkan Li Qiye. Seorang senior melihat dan mengasuransikan, tidak ada niat ilahi di sana sehingga dia tidak bisa diselamatkan. Dia akan menjadi sayuran seumur hidup. Kelompok tersebut menganggap ini sebagai fakta sekarang. Tentu saja, senior ini memiliki posisi yang baik tetapi dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya Li Qiye. Pada saat-saat terakhir ini, beberapa teman Jiahui menyuruhnya mengubah pikirannya. Sayangnya, dia memilih untuk bertahan di sini untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan orang lain menggunakan ini untuk mengkritik sekte kami dan merusak reputasi kami. Senior tidak menghentikan atau memaksanya membuang orang cacat ini. Saya mengerti, Jiahui membenarkan. Sebagian besar tidak memahaminya namun tetap menghormatinya. Dia kemudian membawanya kembali ke tempatnya. Sekte yang dulunya perkasa memiliki banyak wilayah bahkan hingga hari ini. Jadi, banyak murid yang memiliki puncaknya sendiri, hal yang sama terjadi pada Jiahui. Itu bukanlah lokasi khusus atau apapun tapi dia masih memiliki kebebasan di sini. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi setelah melepas pakaiannya, dia melihat otot-ototnya yang kuat. Dia secara alami tersipu karena kurangnya pengalaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sayangnya, dia tidak bisa meminta bantuan orang lain. Dia dengan canggung membersihkannya dari atas ke bawah sebelum menemukan pakaian yang cocok untuknya. Setelah selesai, dia memperhatikan dengan baik dan menemukan bahwa dia terlihat sangat biasa, jelas seorang manusia biasa. Namun, untuk beberapa alasan yang aneh, mungkin karena perasaannya sendiri, dia menghargai penampilannya dan berpikir bahwa dia sangat enak dipandang. Hanya sedikit mirip, bukan dia. Dia diam-diam menghela napas dan membekukan pipinya. Kakak laki-laki juga biasa-biasa saja, tapi dia adalah kakak laki-laki terbaik yang bisa diminta oleh siapapun. Suasana hatinya menjadi sedih saat dia menangis pelan. Dia mengingat masa mudanya dan kakak laki-lakinya, hanyalah seorang lelaki biasa. Saat dia mengantarnya ke sekolah Mount Sword untuk belajar budidaya, dia jatuh dari tebing sepanjang jalan dan meninggal. Oleh karena itu, setelah melihat penampilan biasa Li Qiye, hal itu memicu emosi yang mengakar dalam dirinya. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk merawat makhluk fana ini. Meskipun Li Qiye bukan kakaknya, dia tetap merawatnya dengan baik meski sibuk dengan tugas dan mengerjakannya sendiri. Dia bahkan membuat kursi roda untuk membawa keluar ke bawah sinar matahari untuk menikmati udara segar. Li Qiye menyadari kejadian yang terjadi di luar tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Semua fokusnya tetap pada menyempurnakan keburukan di dalam hati daunnya. Tentu saja, dia akan baik-baik saja karena tingkat kekuatan saat ini bahkan jika dia tidak membawa kembali ke sekte, tidak berbeda dengan batu lain di gunung. Saya gagal 5 kali hari ini saat melafalkan mantra mental. Kakak-kakak senior sudah melakukannya, bahkan juniornya juga, aku pasti benar-benar bodoh. Dia duduk di bawah sinar matahari. Siapa yang tahu apakah dialah yang menemaninya atau sebaliknya. Dia rutin menceritakan kejadian yang terjadi dalam hidupnya karena dia hanya punya sedikit teman di Mount Sword, baik dan buruk. Seorang pria dalam kondisi vegetatif mungkin adalah pendengar terbaik. Dia sudah terbiasa tidak mendapat tanggapan karena dia tidak memasukkan mata sejak dia dibawa kembali ke Mount Sword. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Li Qiye mendengar setiap kata.
Dia hanya tidak punya waktu untuk peduli saat ini. Keputusan Guo Jiahui untuk merawat orang cacat seperti Li Qiye benar-benar membingungkan anggota sekte lainnya. Beberapa orang bergosip dan mengkritiknya sementara sebagian besar berpikir bahwa dia terlalu baik hati, sehingga menyia-nyiakan waktu yang berharga dalam proses. Penggarap sangat menghargai waktu mereka, tak seorang pun ingin menyia-nyiakan satu detik pun, apalagi pada manusia yang lumpuh seperti Li Qiye. Bakat bawaannya juga tidak luar biasa sehingga dia harus mengeluarkan lebih banyak usaha dan waktu untuk memuatnya. Kalau tidak, teman-temannya akan melampaui dirinya, bahkan junior yang bergabung dengan sekte setelahnya juga. Pada saat itu, dia akan ditinggalkan oleh sekte tersebut. Beberapa orang telah berjanji untuk melupakan Li Qiye dan membawa turun gunung lalu membayar rumah tangga biasa untuk merawatnya. Sayangnya, dia meneruskan yang keras kepala. Pada awalnya, dia terlihat mirip dengan mendiang kakaknya. Namun kini, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, kesamaan itu sudah lama berakhir. Meski begitu, dia tetap tidak ingin meninggalkannya karena perlahan dia mulai berpikir sebagai anggota keluarga. Suasana hati dan pikiran membaik ketika dia ada. Dia memiliki sedikit teman dekat di sekte tersebut dan bahkan lebih banyak lagi orang kepercayaan. Li Qiye adalah satu-satunya orang yang membuka hatinya tanpa perlu menyembunyikan apapun. Meskipun Li Qiye tidak pernah menjawab atau bahkan membuka matanya untuk melihatnya, dia masih sangat ingin didekatnya tentang kehidupan sehari-harinya. Dia berpikir untuk menyembuhkan penyakitnya. Meskipun Monswar tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih banyak ahli medis dan alkemis yang cakap. Ada kemungkinan bagi seorang alkemis yang kuat untuk menyembuhkan manusia yang lumpuh jadi dia mencoba bertanya kepada mereka. Tidak mungkin, 6 pembuluh darahnya sudah selesai. Dia akan terbaring di tempat tidur selamanya. Sayangnya, seorang alkemis melihat dan menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada jalan lain? Dia berpegang pada harapan. Cobalah menggunakan energi sejati untuk memijatnya setiap hari untuk membuka saluran energinya. Mungkin ada harapan di kemudian hari. Senior itu berkata dengan ragu-ragu sebelum menambahkan, tetapi jangan buang waktu untuk manusia biasa. Hal yang benar untuk Anda lakukan adalah fokus pada mengarahkan Anda sendiri. Senior itu pergi setelah mengatakan ini, berpikir bahwa tidak ada gunanya melakukan ini pada manusia biasa. Sejak saat itu, Jiahui mendapat tugas baru. Dia akan memijatnya setiap hari dan menuangkan energi aslinya ke dalam dirinya. Sayangnya, hal ini terbukti sia-sia karena energinya tidak dapat mengalir melalui pembuluhnya yang menggumpal. Bagaimana energi lemahnya bisa mengaktifkan pembuluh darah monster seperti itu? Tidak mungkin. Ini tidak berhenti karena dia melanjutkan perjalanan sambil mengharapkan keajaiban. Tekad yang kuat ini menunjukkan bahwa dia memandangnya sebagai anggota keluarga. Semua ini masih belum memerlukan tanggapan dari Li Qiye. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba berhasil memecahkan suatu makhluk mengerikan itu. Mendesah. Suatu hari dia mengeluh saat sesi berjemur, saya tidak bisa menyelesaikan hukum mental saya, bahkan guru memarahi saya karena bodoh, mungkin itu benar. Saya tidak cocok untuk menyimpan. Bukan hanya kamu yang bodoh, tuanmu juga bodoh dan tidak bisa ditolong lagi. Sebuah suara samar mengganggu bayangannya. Dia melompat dari sekitarnya dan mulai melihat sekelilingnya, mengira ada hantu. Namun, hanya Li Qiye yang menyertainya di halaman ini. Siapa itu? Dia berteriak setelah tidak menemukan siapapun, ketakutan muncul di pikiranku. Di sebelahmu, Li Qiye akhirnya membuka matanya untuk melihatnya. Kamu sudah bangun. Dia terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia bereaksi selain memutar matanya ketika mereka melihat pertama kali. Dia menatap matanya dan melihat ekspresi jelek seolah dia melihat dirinya lebih unggul dari dirinya dan orang lain. Namun, mengapa manusia memiliki seperti ini? Li Qiye mengatakan bagiannya lalu menutup matanya lagi, sepertinya tertidur. Dia menjadi tenang dan menyadari bahwa dia telah menceritakan semuanya di masa lalu sehingga dia menjadi malu, ingin menggali lubang dan melompat ke sana untuk bersembunyi. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Dia punya alasan untuk lari. Tidak, masakanmu jelek, carilah orang yang lebih baik. Li Qiye berkata datar. Jiahui tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan menggerakkan tangannya dengan canggung. Orang ini terbangun dan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih, hanya mengkritik masakannya.
Kamu salah melatih Desolate Mind Scripture dan cukup bodoh untuk menganggap ajaran gurumu sebagai fakta alih-alih mempelajarinya sendiri. Lagi pula, guru bodohmu membuat kitab suci yang sederhana menjadi rumit. Jika orang tua itu masih hidup, dia akan menjadi gila setelah menyaksikan kesempurnaan tingkat ini. Li Qiye berbicara lagi sambil berdiri di sana dengan membayangkan. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar? Dia menjadi marah setelah mendengar kritikan terhadap simpati. Majikannya tidak menganiaya atau menghukumnya meskipun dia biasa-biasa saja. Dia tidak marah ketika dia bodoh, tapi menghina adalah cerita yang berbeda. Berdengung, Li Qiye menunjuk ke dahi dengan kecepatan yang terlalu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Sebuah hukum kecil memasuki otaknya. Ledakan. Versi lengkap dari Desolate Mind Scripture muncul dengan kedalaman dan transformasi yang luar biasa. Dia bisa mendengar nyanyiannya sekarang. Tulisan suci yang sulit tiba-tiba menjadi lebih sederhana baginya. Dia segera memahami misterinya. Lebih penting lagi, dia mendapati bahwa pengembangan kitab suci sebelumnya penuh dengan kesalahan dan lubang. Tulisan suci sepenuhnya menarik perhatiannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan Grand Dao yang indah. Itu tidak kering dan membingungkan seperti yang dia kira. Desolate Mind Scripture adalah hukum jasanya, sebuah blok dasar dari sistem iblis abadi yang diturunkan oleh nenek moyang abadi. Guo Jiahui telah berlatih dengan hukum ini sejak bergabung dengan Mount Sword. Sayangnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan pencapaian yang terbatas. Oleh karena itu, dia tidak bisa beralih ke hukum prestasi yang lebih kuat. Sebaliknya, merit law ini terlalu sederhana bagi Li Qiye. Dia hanya perlu mendengarkan beberapa nyanyian sebelum memahami sepenuhnya misterinya. Dia paling mengenal ayahanda abadi di dunia ini. Mereka telah ada bersama selama jutaan tahun. Selain itu, dia dapat dengan mudah menemukan hukum dari suatu sistem sendiri pada levelnya saat ini. Sayangnya, ini terbukti menjadi tugas berat bagi Jiahui, sesuatu yang dapat mempengaruhi masa depan. Pada detik ini, dia merasakan sebuah pintu terbuka di dalam pikirannya sehingga dia bisa melihat dunia yang benar-benar baru. Cahaya dari transmisi sana-sini. Dia menemukan harapan untuk masa depan dan ini meningkatkan tekad dan keberaniannya untuk melangkah maju. Butuh beberapa saat sebelum dia mendapatkan kembali akalnya dari pengalaman indah ini. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya dan tidak tahu bagaimana cara memanggil pria itu. Dia akhirnya memilih untuk pergi dengan senior. Meskipun Li Qiye terlihat masih sangat muda, dia tidak ingin salah. Gadis lamban seperti dia masih bisa mengatakan bahwa dia adalah master tersembunyi meskipun kondisinya saat ini. Jika tidak, dia tidak akan memahami kitab suci ini dengan baik. Li Qiye yang duduk di kursi rodanya tidak membungkukkannya sama sekali. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Li Qiye dan alasan keadaannya yang mereda. Sayangnya, dia menahan rasa penasarannya karena pria itu mungkin akan mengabaikannya. Dia menemaninya lebih lama di bawah sinar matahari sebelum mendorongnya kembali ke rumah. Beberapa hari berikutnya, dia terus tidur seperti sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dalam kondisi vegetatif tetapi tidak dapat memberikan jawaban lain. Oleh karena itu, dia melanjutkan tugas normalnya dalam merawatnya. Namun, dia berhenti berbicara setelah mengetahuinya, tidak lagi menceritakan kepadanya tentang hari-harinya. Hukum yang tercetak sangat bermanfaat baginya dan memungkinkan dia memahami kitab suci. Budidayanya mulai lancar dengan kemajuan besar, hampir seperti ikan yang kembali ke air. Dia dengan cepat melampaui banyak rekannya dalam waktu singkat. Gurunya memujinya berkali-kali, sambil berpikir bahwa itu adalah keajaiban kecil dan itu berkat ajarannya. Dengan ini, kondisi pikiran meningkat secara alami dan ini juga memainkan peran positif dalam menghancurkannya. Pada malam ini, dia dan Li Qiye mengamati bintang-bintang. Biasanya, dia akan berbicara tanpa henti saat ini. Sayangnya, dia menjadi takut padanya setelah kebangkitan sebelumnya. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Li Qiye tiba-tiba bertanya dengan mata terbuka. Senior, dia masih terkejut tetapi bernasib jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu sudah bangun sekarang. Dia berpikir bahwa dia sedang berganti-ganti antara kesadaran dan sebaliknya. Suasananya damai tanpa ocehanmu, kata Li Qiye. Aku takut mengganggumu, senior. Dia menjadi canggung dan menundukkan kepalanya. Aku baru 18 tahun jadi jangan panggil aku senior.
Anda bisa memanggil saya bangsawan muda saja. Li Qiye menutup matanya. Gadis itu ingin tertawa tapi tidak berani, mengeluarkan senyuman tipis. Ya, bangsawan muda. Dia mengangguk, membayangkan dirinya sangat hadir di hadapannya karena alasan yang tidak diketahui dia tidak bisa bergerak sama sekali. Li Qiye tampaknya memiliki ketertarikan alami yang mendominasi terhadap makhluk hidup lainnya. Kata-katanya harus dipatuhi meskipun dia tidak mengeluarkan aura angkuh saat ini. Hal ini membuat Jiahui merasa sangat aneh. Percakapan singkat ini membuatnya rileks. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan gayanya dan menjadi normal kembali, bersamanya sambil mengurus kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak keberatan dengan kurangnya respon darinya, berpikir bahwa dia telah tertidur lelap sekali lagi. Dia tidak tahu kapan dia akan bangun lagi dan ingin membantu. Sayangnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan alasan kebutuhannya untuk tidur pun luput dari perhatiannya. Hari-hari berlalu dan status quo di antara keduanya tetap sama. Li Qiye fokus untuk menyempurnakan keberadaan di hati Daonya sementara dia merawatnya. Guo Jiahui membawa pulang seorang kakak perempuan hari ini. Gadis yang mengenakan gaun merah dan sedikit lebih tua dari Jiahui, juga terlihat lebih cantik. Bangsawan muda, ini adalah kakak perempuanku. Jiahui memperkenalkan keduanya. Bangsawan muda, gadis itu membungkuk hormat kepada Li Qiye. Sayangnya, orang cacat di kursi roda tidak merespon, masih tertidur lelap. Gadis itu tampak tidak yakin dan melihat ke arah Jiahui. Yang terakhir menariknya menjauh dan berbisik, ayo buat sesuatu yang enak. Keduanya kemudian menjadi sangat sibuk di dapur. Nama gadis yang lebih tua adalah Zhao Ziting, sahabat Jiahui di Mount Sword. Dia bergabung dengan sekte tersebut lebih awal dan memiliki status sebagai kakak perempuan pertama. Jiahui tidak menonjol dalam hal apapun sehingga sebagian besar teman-temannya tidak punya waktu. Hanya Zhao Ziting yang mengawasinya seperti saudara perempuan dan membantu dalam berbagai hal. Hasilnya, mereka perlahan menjadi teman dan saudara. Ziting memiliki bakat yang lebih baik sehingga budidayanya juga lebih kuat dari Jiahui. Namun, Jiahui meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan hampir setelahnya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Peningkatan Guo Jiahui mengejutkan Zhao Ziting. Keduanya cukup dekat sehingga transformasi Jiahui yang monumental terlihat sangat jelas. Karena itu, Ziting mulai bertanya padanya. Tentu saja, Jiahui tidak akan memberikan informasi sensitif ini kepada pihak luar. Pada awalnya, Jiahui tetap berhati-hati dan menghindari masalah ini. Baru-baru ini, Ziting mengalami kemacetan yang mengakibatkan stagnasi. Teman-temannya mulai mengungguli dia sehingga ini menjadi sumber stres dan kekesalan. Jiahui membujuknya karena mereka dekat. Dia akhirnya memilih untuk memberitahu Ziting rahasianya karena Ziting dulu sangat baik padanya. Sekarang di lain waktu untuk membantu. Ziting tidak mempercayainya sama sekali setelah mendengarkan rahasia Jiahui. Dia juga ada di sana selama ekspedisi pemetikan ramuan sehingga dia tahu tentang situasi Li Qiye. Terlebih lagi, dia membantu Jiahui menggendong pria itu. Kembali, jadi sekarang, perubahan mendadak dari makhluk fana yang lumpuh menjadi tuan yang tersembunyi terlalu berat untuk dia terima. Jika itu bukan datang dari Jiahui sendiri, Ziting tidak akan pernah mempercayainya, mengira itu hanya lelucon yang kejam. Namun, Ziting memilih untuk percaya karena hubungan intim mereka. Jiahui tidak akan menipunya dan ditambah lagi, kemajuannya sangat jelas. Guru mereka memujinya tanpa henti, mengatakan bahwa itu adalah keajaiban dan dia telah mempelajari segalanya darinya. Akhirnya, Jiahui membuat rencana agar Ziting meminta bantuan Li Qiye. Fokusnya adalah membuat makanan enak untuk Li Qiye. Ketika dia bangun terakhir kali, dia langsung mencaci maki kekurangan keterampilannya di dapur. Di sisi lain, Ziting terkenal sebagai juru masak di sekte tersebut. Ziting suka memasak sejak kecil. Hal ini akhirnya membuatnya mendapat julukan di sekte tersebut, koki cantik. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Li Qiye karena harapannya sendiri telah mencoba membimbingnya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Semua harapannya muncul di Li Qiye sekarang. Ziting berkunjung setiap hari untuk menjaga Li Qiye. Dia memutar otak untuk membuat hidangan terbaiknya, berharap mendapatkan rahmat Li Qiye. Waktu berlalu dan dia tidak mendapat apa-apa karena Li Qiye terus tidak memberikan respon. Ziting mulai bimbang setelah beberapa saat, bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar memiliki kemampuan ini.
Mungkin dia tidak akan bangun lagi karena Jiahui juga tidak yakin dengan waktunya. Meskipun demikian, dia terus maju dan terus melayani Li Qiye bersama Jiahui. Dia memperlakukannya sebagai ujian tekad dan ketekunan, tidak berbeda dengan pengingat. Kemungkinan kegagalan hadir dalam kedua tugas tetapi masih ada yang perlu dilakukan. Hari-hari terus berjalan, mereka sudah terbiasa dengan tugas itu sehingga bahkan Ziting mulai bekerja sama dengan Li Qiye tentang masalahnya. Sama seperti hari-hari lainnya, Ziting juga berusaha keras untuk membuat meja yang penuh dengan makanan enak untuk Li Qiye. Makananmu sangat buruk akhir-akhir ini. Suara samar terdengar di awal. Hal ini tentu saja takut membuatnya tetapi senang, Jiahui telah memperingatkannya sebelumnya atau dia akan menjatuhkan nampannya. Seni, tidak, bangsawan muda. Dia tergagap dan melihat matanya masih tertutup. Dia berpikir mungkin dia hanya mendengar sesuatu dan memperhatikan dengan napas tertahan. Kamu tidak sedang membayangkannya. Li Qiye akhirnya membuka matanya. Adegan ini benar-benar memenangkan hati Ziting. Dia benar-benar mempercayai Jiahui sekarang. Mengapa? Sebelumnya, dia merasa ragu karena Li Qiye tidak aktif. Dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan hal ini dan berpikir bahwa tidak masalah lagi apakah dia bangun atau tidak. Ini adalah ujian bagi dirinya sendiri, masa refleksi. Sekarang, memunculkannya saja sudah membuatnya merasa tidak berarti seperti semut. Dia tidak punya pilihan untuk menatapnya meskipun kondisinya saat ini dan tampil biasa saja. Pandangannya mencakup semua makhluk hidup dan segala sesuatu lainnya. Ziting menyapamu, bangsawan muda. Dia menjadi tenang dan dengan penuh hormat menundukkan kepalanya. Li Qiye menutup matanya lagi. Ziting tidak tahu harus berbuat apa. Dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada yang keluar, khawatir Li Qiye tertidur lagi. Kamu menginginkan petunjuk dariku, kan? Li Qiye menghilangkan kecanggungannya sambil hanya duduk di sana, tidak mau membuka matanya. Ya, bangsawan muda. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali seperti ayam yang mematuk biji bian. Saya sudah punya, kata Li Qiye. Kamu punya. Dia menjadi beku dan dengan hati-hati mengingat pengalamannya. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya dia bereaksi padanya. Saya khawatir saya terlalu bodoh untuk memahaminya. Dia akhirnya menjawab, apakah kamu bertahan saat ini? Itulah inti dari budidaya, kekayaan setelah akumulasi yang cukup, tidak bisakah Anda mengatakan bahwa mentalitas Anda telah berubah dibandingkan pada awalnya? Dia berkata datar, dia dengan hati-hati berjanji dan menyetujuinya. Pada awalnya, dia datang ke sini untuk meminta bantuan dengan pola pikir mendesak yang ingin sukses. Kurangnya tanggapannya benar-benar membuatnya memproses prosesnya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, rasa urgensi dan kebutuhan kesuksesan akan terjadi secara bertahap berkurang. Prosesnya malah menjadi bagian dari kehidupan. Kondisi mentalnya agak tenang. Meskipun dia masih belum bisa menembus rintangan dalam peretasannya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya dan memiliki tekad serta kepercayaan diri yang cukup untuk akhirnya berhasil. Benar, tapi saya masih belum bisa menemukan petunjuk untuk mencapai level berikutnya. Dia berkata, kalau begitu, tumis sayuran lagi, kata Li Qiye. Osengan, dia tidak tahu apa yang teknisnya dengan improvisasi. Apa hal terpenting yang perlu diingat saat menumis sayuran? Dia membuka matanya dan bertanya, api dan suhu. Dia langsung menjawab, benar, sebagai seorang amatir, apa yang dapat Anda gunakan untuk mengendalikan api agar suhunya tepat hingga detail terkecil? Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Li Qiye bertanya, dia berdiri di sana dengan kecepatan tinggi. Gunakan penguasaan apimu untuk memasak. Gulir api perambahan milikmu memang seperti itu. Mengapa kamu begitu suka memasak? Itu karena Anda merasa dekat dengan nyala api namun Anda tidak pernah berpikir untuk memasukkan budidaya ke dalam masakan. Dia mulai berpikir, melanggar api adalah hukum manfaat besar dari Mount Sword. Menggunakan teknik memasak seperti ini sepertinya hanya membuang-buang waktu seperti menunjuk orang berbakat ke posisi yang tidak berguna. Majikannya mungkin akan marah karena mengira dia telah menodai hukum sumpah leluhur yang tak terkalahkan. Namun, dia juga setuju dengan logika Li Qiye, sesuatu yang belum pernah dia ingat sebelumnya. Rasakan apinya dan pahami transformasinya dan Anda akan melihat di mana tantangannya, kata Li Qiye. Rasakan apinya. Beberapa kata-katanya benar-benar menggugah emosinya dan membuka pintu untuknya.
Zhao Ziting menganggap pemikiran Li Qiye belum pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu memikirkan demi kepentingan, mengandalkan metode yang diturunkan oleh gurunya. Faktanya, metode-metode ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai dogma yang tidak ada habisnya. Bukan hanya kamu bodoh tapi tuanmu juga bodoh dan tidak bisa diracuni. Saya bisa mencium keburukan metode pengajaran ini dari jauh. Bertahun-tahun masih berpegang pada ide-ide lama, sehingga terjadi stagnasi. Hukum yang diturunkan oleh nenek moyang dimaksudkan untuk ditingkatkan atau diubah oleh generasi baru. Li Qiye tidak menahan diri. Ziting tersenyum kecut dan tidak berani menjawab. Mengomentari majikannya dianggap sangat tidak sopan di Mount Sword. Cobalah dan pahami ini dengan hati dan pikiran Anda sambil meninggalkan keyakinan yang sudah ketinggalan zaman. Li Qiye mengeluarkan hukum kecil ke dalam otaknya. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa hukum ini berkaitan dengan penguasaan api. Li Qiye tidak mengajarkannya cara mengolah gulungan api yang melanggar, hanya beberapa kedalaman mengenai penguasaan api. Dia melihatnya dengan cermat dan menjadi terkejut. Metode penguasaan api ini menyatu sempurna dengan apa yang telah dipelajari di masa lalu. Itu meningkatkan kemampuannya saat ini dengan cara yang mulus dan tanpa celah. Terima kasih, bangsawan muda. Dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya dan tidak mendapat tanggapan. Namun, demikian, dia sudah lebih dari puas. Jia Hui kembali dan mengetahuinya beberapa saat kemudian. Dia menjadi sangat terkejut. Benar saja, Ziting berhasil menembus kemacetan yang mengganggunya dalam waktu singkat. Jumlahnya melonjak pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, dia sepertinya memahami segalanya dari Flame Encroaching Scroll. Hari ini, dia menyadari bahwa metode yang diturunkan oleh gurunya tidak efisien dan sia-sia. Bimbingan Li Qiye membuka banyak jalan terang baginya. Penjelasan perasaan membuatnya berpikir bahwa satu dao dapat mencapai banyak sekali hukum. Dia mendapatkan penghargaan yang lebih atas ketidakterdugaannya, mungkin lebih kuat dari siapapun di Mount Sword. Lagi pula, para seniornya tidak punya cara untuk membantu sementara beberapa kata dari Li Qiye sudah lebih dari cukup. Duo ini melanjutkan tugas mereka merawatnya, tidak tahu kapan dia akan bangun lagi. Mereka juga tidak berani memberitahu orang lain karena lebih berhati-hati. Pertama, orang lain mungkin memiliki gagasan jahat terhadapnya setelah mengetahuinya. Kedua, mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Seorang master selalu mustahil untuk diprediksi sehingga mereka tidak akan melakukan apapun tanpa izin. Merawatnya tidak memperlambat laju pukulan mereka sama sekali karena mereka berlatih dengan terampil dan mudah. Hari ini, Jia Hui mengajak Li Qiye keluar untuk mencari udara segar lagi. Dia menatap gunung ilahi untuk waktu yang lama, benar-benar tenggelam. Gunung ini terlihat di lokasi manapun di dalam Mount Sword. Rupanya berada tepat di depan penonton manapun meskipun jaraknya sangat jauh. Apakah gambarannya benar-benar mungkin terjadi? Jia Hui penasaran bertanya-tanya. Dia telah mendengar banyak legenda tentang Gunung Dewa setelah bergabung dengan Mount Sword. Ditambah lagi, ada upacara tahunan untuk memuja nenek moyang abadi. Para seniornya berpikir bahwa tujuan sekte mereka adalah untuk melindungi Gunung Dewa dan segala bentuk yang diturunkan nenek moyang mereka. Meskipun siklus berhenti dan sekte tersebut mulai menurun, mereka tidak pernah melupakan tujuan dan keyakinan pendiri leluhur mereka. Akankah nenek moyang kembali ke Gua Iblis Abadi? Dia meletakkan dagunya di tangannya sambil merenung dan menatap gunung. Puncaknya diselimuti awan dan kabut sehingga dia tidak bisa melihat gua legendaris itu sama sekali. Menurut legenda, nenek moyang mereka selalu kembali ke dalam gua itu. Orang bijak dari Mongward kemudian akan menyambutnya sesudahnya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa mencapai puncak di sekte kami. Kami bahkan tidak tahu apakah nenek moyangnya telah bereinkarnasi. Dia mengundang, karena keadaan deklinasi saat ini, tidak ada satupun anggota Mount Sword yang mampu mencapai puncak gunung ilahi, apalagi memasuki Gua Iblis Abadi. Peningkatan diperlukan untuk mengatasi tekanan yang sangat besar. Kekuatan ini berevolusi angsur meningkat ketika seseorang naik lebih tinggi, bukan sesuatu yang bisa mereka tangani atau tolak. Pada tingkat tertentu, para pendaki akan hancur menjadi aliran darah. Dahulu kala, mereka memiliki nenek moyang yang mampu memasuki gua tersebut. Sayangnya, setelah orang bijak terakhir meninggal, tidak ada satupun pendatang baru yang dapat menyelesaikan tugas ini. Tentu saja, para master hebat telah mencobanya di setiap generasi.
Hal ini hanya mengakibatkan kegagalan. Belakangan, keturunan mereka tidak punya pilihan selain menyerah, menyadari kurangnya kemampuan mereka. Reinkarnasi tidak akan terjadi lagi. Suara Li Qiye masih terdengar di telinga. Bangsawan muda, dia tidak menyangka dia akan bangun saat ini dan menjadi bersemangat. Li Qiye mengabaikannya dan menatap ke arah gunung. Matanya menjadi dalam, mungkin mampu mengintip ke alam tak terbatas. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa sedih, mungkin dipengaruhi oleh suasana hati Li Qiye. Pria tua, Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, tidak ada keraguan bahwa kamu adalah seorang bajingan, tetapi aku tidak dapat menyangkal pencapaianmu yang luar biasa sebagai seorang pionir. Nenek moyang abadi dan Li Qiye mempunyai perseteruan yang rumit di masa lalu. Sayangnya, dia sudah mati sekarang jadi musuhan tidak ada lagi. Hanya sedikit yang bisa bertahan di jalur ini. Yang paling cemerlang dan terkuat telah mencoba tetapi kebanyakan biasanya jatuh ke dalam godaan, tidak seperti Anda. Bajingan yang patut dihormati, kata Li Qiye. Kematian Xiao yang abadi bukanlah kematian musuh Li Qiye, hanya kematian seorang petualang lain di jalur ini. Jalan yang sulit ini berkelok-kelok selamanya dan para pelancong bisa mati kapan saja, atau lebih buruk lagi, tenggelam dalam kebejatan. Rasa sakit dan penderitaan menyiksa zamannya, namun Xiao abadi tetap tidak menyerah bahkan ketika semuanya telah berubah menjadi abu. Dia mencari kemungkinan dan metode. Misalnya, sistem ini adalah salah satu eksperimennya. Dia menguji dengan siklus samsara untuk mencapai hal yang mustahil. Itu sebabnya dia datang ke tiga dewa, berharap mendapatkan jawaban dan menemukan hal-hal yang dia inginkan. Sayangnya, tiga dewa tidak memilikinya, jadi dia harus pergi ke dunianya sendiri. Itu terjadinya siklus terhenti di Gunung Dewa. Akhirnya, Xiao abadi berusaha sekuat tenaga sekali saja. Hasilnya jelas, kegagalan dan kehancuran mutlak. Untungnya, sistem dalam tiga dewa ini masih bisa dianggap sebagai warisannya. Naiklah. Li Qiye menatap sekilas Jiahui dan memuji. Naiki. Dia menunjuk dirinya sendiri lalu ke gunung sebelum tergagap, aku. Mendaki Gunung Dewa. Ya, bawa aku ke sana. Li Qiye perlahan menutup matanya. Penglihatan Jiahui bergerak bolak-balik antara dia dan Li Qiye, berpikir bahwa dia mungkin bercanda meskipun ekspresinya serius. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya selama jutaan tahun sekarang. Bahkan anggota Mongswar terkuat pun tidak bisa melakukannya, apalagi murid biasa seperti dia. Terlebih lagi, dia perlu membawa Li Qiye juga. Ya, aku tidak bisa melakukannya. Saya pikir saya akan berubah menjadi kabut darah sebelum mencapai setengah punggung bukit. Dia berkata tanpa percaya diri. Itulah mengapa aku mendukungmu. Li Qiye berkata dengan malu-malu. Gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan masalah kurang percaya diri atau rendah diri, hanya masalah kemampuan dan suasana realistis. Kultivasi saya yang tidak signifikan tidak dapat menahan tekanan dari gunung. Dia menambahkan, mengetahui bahwa bahkan para Eternals yang kuat dari sekte mereka tidak dapat melakukannya. Itu tidak relevan. Yang penting di sini adalah apakah Anda mempunyai cukup tekad dan kemauan untuk melakukannya. Penindasan tidak akan menimpamu, kata Li Qiye. Dia tidak memberikan tanggapan karena kurangnya informasi tentang Gunung Dewa. Kurangnya pengetahuan ini meluas ke seluruh sekte. Apakah Anda bisa? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melewati ujian mental ini? Li Qiye membuka matanya dan bertanya. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya karena sifat yang mustahil bagi murid biasa seperti dia. Sebuah upaya harus diserahkan kepada para senior sekte sehingga permintaan Li Qiye benar-benar membuatnya lengah. Untuk menjalani kehidupan yang membosankan dan berkecukupan atau tidak harmonis semuanya hanya dalam satu kesempatan. Pilihanmu. Li Qiye mengakhirinya dengan ini dan menutup matanya. Baiklah, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan mendaki gunung. Dia menarik napas dalam-dalam dan memuaskan gigi setelah lama memikirkannya. Li Qiye sepertinya tertidur dan tidak mendengar penjelasannya. Apa, Anda ingin naik ke sana? Ziting kaget mendengar keputusan Jiahui. Aku akan menggendong bangsawan muda itu. Jiahui telah mengambil keputusan dan tidak mau mendengarkan siapapun. Ziting secara mendasar menatap Li Qiye yang tertidur, menyadari bahwa itu adalah idenya. Aku akan pergi bersamamu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia tidak bisa membiarkan Jiahui pergi sendirian karena menulis yang berat.
Jia Hui menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apapun. Kalau begitu aku akan menemanimu ke kaki gunung. Ziting mengakui. Jia Hui setuju dan pergi melaporkan hal ini kepada kegembiraan. Penyakit jiwa, kebodohan sekali. Tuannya langsung memarahi setelah mendengar tentang niatnya untuk mendaki gunung dewa sambil membawa orang cacat. Ini sama saja dengan bunuh diri karena dia sendiri tidak akan mampu melakukannya. Sayangnya, Jia Hui tetap mempertahankan pendiriannya dan kegembiraan tidak bisa menghentikannya, tidak ada aturan yang melarang murid mendaki gunung. Satu-satunya pencegahan yang ada adalah ketakutan akan kematian. Tidakkah kamu tahu bahwa sekali kamu menghentikan kegagalannya, itu akan mengubahmu menjadi darah? Tuannya berkata dengan nada serius. Dia diam-diam mengangguk dan tidak merasa kasihan tentang Li Qiye. Melihat muridnya yang keras kepala seperti menggeramnya untuk berkumpul dengan beberapa tetua lainnya. Mereka akhirnya mengizinkannya melakukannya sesuai dengan aturan sekte. Para tetua sudah setuju. Hidupmu ada di tanganmu sendiri. Majikannya tanpa daya berkata, belum terlambat untuk membatalkan ini. Anda telah meningkatkan yang baru ini dan menunjukkan potensi besar untuk masa depan yang cerah, tidak perlu membuang hidup Anda. Dia percaya bahwa hanya ada satu hasil, kematian bagi dirinya dan Li Qiye, tidak apa-apa bagi manusia yang cacat untuk mati, tetapi murid seperti Jia Hui yang nafasnya akan sangat sia-sia. Dia juga memiliki harapan yang tinggi di akhir-akhir ini. Kembali dan bersiaplah. Pada akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Jia Hui kembali untuk mengumpulkan beberapa barang yang diperlukan untuk pendakian. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia membawa jatah kering dan salep penyembuhan. Meskipun dia sama sekali tidak setuju dengan keputusannya, dia tetap membawa janjinya tentang obat. Mungkin itu bisa berguna suatu saat nanti. Dia berangkat dengan Li Qiye di punggung ke gunung setelah persiapan yang matang. Banyak rekan yang mendengar tentang masalah ini dan menjadi sangat bingung. Semuanya tampak tidak masuk akal. Tugasnya saja sudah cukup mustahil tetapi dia ingin membawa manusia juga. Sangat bodoh, dia sendiri tidak tahu batasannya. Beberapa mengkritik pilihannya. Jia Hui tidak populer di sekte tersebut tetapi pendakiannya ini menimbulkan kegemparan. Sayangnya, sangat sedikit yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraannya. Orang-orang terdekatnya berusaha mencegahnya agar tidak menjadi gila tetapi dia tetap mempertahankan keputusannya, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Hanya Ziting yang tidak mencobanya setelah mengetahui bahwa itu adalah pilihan Li Qiye. Ini akan menjadi ujian yang bagus untuk Jia Hui. Oleh karena itu, Ziting juga membantu proses persiapannya. Dia berusaha lebih keras untuk membantu Jia Hui dibandingkan untuk dirinya sendiri. Dia bahkan memberi Jia Hui senjata dan hartanya. Orang-orang terdekatnya datang untuk melihatnya mendaki. Tentu saja, banyak murid yang datang untuk menyaksikan kesenangan itu juga. Dia gila, pergi ke sana dengan kekuatan yang sangat kecil. Seorang kakak laki-laki menggelengkan kepalanya. Yah, kakak muda Guo memang aneh. Pertama, merawat orang cacat tanpa alasan lalu mendaki gunung dewa bersamanya. Pasti ada yang salah. Dengan pikirannya, kakak perempuan senior lainnya mencibir. Diam, Li Jiankun berteriak, tidak ada salahnya menyelamatkannya, saudari junior Guo hanyalah orang yang baik. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mereka yang berani mendaki gunung memiliki tekad yang penuh. Hanya sedikit yang mempunyai keberanian untuk mencoba hal ini. Dia adalah saudara pertama sekte tersebut dan memiliki penglihatan yang lebih baik dibandingkan yang lain, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun setelah ini. Jangan dipaksakan jika kamu tidak bisa naik lebih tinggi lagi, tidak ada yang akan menanyakanmu. Jika ada bahaya, buang saja orang itu dan lari. Salah satu kakak perempuan terdekat diam-diam memberitahu Jia Hui saat mengantarnya pergi. Bersambung.